Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofiatul Adawiyah, NIM 3118037. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai kekerasan berbasis gender online, perspektif tafsir Kemenak. Nah, fenomena kekerasan berbasis gender online atau yang biasa disebut dengan cyber safety. Cyber ini mengacu pada tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan yang dilakukan sebagian atau sepenuhnya melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dikarenakan oleh sistem yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Di dalam masyarakat dikenal dengan namanya gender. Dan terdapat perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Jadi suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Dalam tatanan masyarakat yang patriarki, di mana posisi laki-laki lebih dominan dan menguasai segala properti dibandingkan perempuan. Posisi perempuan cenderung lebih rentan terkena kekerasan dan menjadi korban dari sistem itu sendiri. Dalam masyarakat yang seperti ini, perempuan dianggap lebih lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Komnas Perempuan mencatat telah terjadi 2.500 kasus kekerasan terhadap perempuan pada periode Januari sampai Juli 2021. Angka itu melampaui catatan di tahun 2020 yang tercatat 2.400 kasus. Ketua Komnas Perempuan, Andi Yentriani, menyebutkan kasus kekerasan terhadap perempuan kembali mengalami peningkatan selama pandemi. Hanya dalam 6 bulan pada tahun 2021, kasus sudah melebihi total kasus tahun sebelumnya. Padahal disebut Andi, total kasus pada tahun 2020 tersebut meningkat hingga 68% dibandingkan di tahun 2019. Salah satu contoh kasusnya yang terjadi adalah berita di Malang. Warganet di Malang diresahkan dengan aksi pamer alat kelamin melalui panggilan video atau video call di aplikasi WhatsApp. Sejumlah warganet pun diteror oleh nomor tidak dikenal dan melakukan hal tidak senonoh tersebut. Kasus ini termasuk dalam pelecehan seksual lewat online. Pelecehan seksual melalui online juga disebut dengan kekerasan berbasis gender online. Peristiwa ini menimpa salah satu pengguna WhatsApp yang diketahui merupakan seorang mahasiswi. Dari kasus tersebut, kita bisa tahu bahwa dampak-dampak KBGO ini atau kekerasan berbasis gender online ini punya dampak yang berbeda-beda. Yang pertama itu kerugian psikologis atau biasanya korban ini mengalami depresi atau kecemasan atau ketakutan. Nah, terus lalu yang kedua keterasingan sosial. Jadi para korban biasanya mengasingkan diri dari publik. Lalu yang ketiga ada kerugian ekonomi, yaitu kehilangan penghasilan atau pengangguran. Dan yang keempat mobilitas terbatas. Jadi si korban ini kehilangan kemampuan untuk bergerak bebas. Dan lalu yang terakhir dampaknya adalah sensor diri atau hilangnya kepercayaan terhadap keamanan menggunakan teknologi digital. Nah, manfaat lain cyber safety ini ialah untuk melindungi data pribadi agar data pribadi tidak dicuri oleh orang lain atau disalahgunakan. Jadi manfaatnya juga untuk melindungi perangkat dan mengetahui langkah-langkah keselamatan dan keamanan jika terjadi cybercrime yang menimpa dirinya. Untuk penafsirannya saya menggunakan ayat 4 dan 5 dalam Quran surat An-Nur. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam yatu biarba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun illa allazina tabu min ba'di zalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim.
Dalam tafsir Kemenak, ayat ini menerangkan bahwa orang-orang yang menuduh perempuan yang baik-baik itu berzina, kemudian mereka tidak dapat membuktikan kebenaran dari tuduhan mereka, juga tidak mendatangkan 4 orang saksi yang adil, dan tidak melihat sendiri dengan mata kepalanya, maka hukuman bagi mereka adalah didera 80 kali. Dan pada ayat kelima, Allah menerangkan bahwa orang-orang yang menuduh itu apabila bertaubat, menarik kembali tuduhan mereka atau menyesali perbuatan mereka dan memperbaiki dirinya, maka kesaksian mereka dapat diterima kembali. Namun sebagian mufassirin berpendapat bahwa kesaksian mereka tetap tidak dapat diterima selamanya walaupun mereka sudah bertaubat dan tidak digolongkan sebagai orang-orang fasik. Tetapi Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih bagi mereka-mereka yang benar-benar ingin bertaubat atau dengan taubatan nasuha, yaitu seseorang itu menyesali dan meninggalkan perbuatan jahat mereka untuk selamanya, serta memperbaiki diri dari kerusakan yang mereka timbulkan. Demikian juga halnya dengan korban kekerasan berbasis gender online ini, gitu kan. Mereka-mereka yang menjadi korban harusnya mendapatkan pemulihan. Sebagaimana kita lihat dengan contoh nyata dari Rasulullah SAW. Disebutkan juga dalam banyak hadis bagaimana Rasulullah mensolati perempuan yang diduga menjadi korban kekerasan seksual. Karena bagi Rasulullah ini dimaknai sebagai pemulihan mental dan sosial bahwa korban kekerasan seksual tidak boleh mengalami reviktimasi.